Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ardika dengan NIM 24108020130, kelas D, Prodi Perbankan Syariah. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi himpunan dan bilangan. Himpunan tersendiri adalah kumpulan objek atau elemen tertentu yang dapat didefinisikan secara jelas. Contohnya, huruf kapital A 1, 2, 3, 4, dan 5. Artinya, himpunan A berisi bilangan positif yang dari 1 sampai 5. Himpunan tersendiri ditulis dengan huruf kapital A, B, C, dan anggota himpunan ditulis dengan huruf kecil A kecil, B, C. Himpunan universal, seluruh anggota yang mungkin dari konteks yang dibicarakan. Himpunan kosong, yaitu tidak memiliki anggota. Operasi himpunan, semua yang ada di luar A ini dinamakan A komplement. Yang ada di bagian tengah ini dinamakan A irisan B. Semuanya ini adalah A gabung B. Himpunan A dan B ini dibuang, sama dengan A kurangi B sama dengan A irisan B komplement. Dan yang terakhir ini dinamakan penjumlahan A ditambah B. Sistem bilangan. Bilangan adalah konsep matematika untuk pencacahan dan pengukuran. Jenis-jenis bilangan terdapat 5, yaitu bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan irasional, bilangan real. Terdapat beberapa jenis operasi yang umum digunakan, yaitu penjumlahan pengurangan, perkalian pembagian, operasi bilangan pecahan, bilangan pangkat, akar, dan logaritma. Jenis-jenis bilangan. Bilangan terdiri dari bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan irasional, dan bilangan real. Bilangan asli mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan bulat terdiri dari bilangan asli mulai 1, 2, 3, dan seterusnya. Ditambah 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Bilangan bulat itu terbagi menjadi 4 bilangan bulat positif mulai dari 1, 2, 3. Bilangan bulat negatif terdiri dari negatif 1, negatif 2, negatif 3. Bilangan bulat non positif mulai dari 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Dan bilangan bulat non negatif terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan rasional, bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dan A, B mengandung bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contohnya 1 per 2, 7 per 10. Dan bilangan irasional, bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk. Contohnya akar 2 atau pi 22 per 7. Dan yang terakhir bilangan real, itu adalah gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Di pertemuan ketiga membahas fungsi linear. Fungsi tersendiri adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan hubungan fungsional antara variabel dengan variabel lainnya. Unsur pembentuk fungsi yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel adalah simbol yang mewakili nilai, biasanya X atau Y. Koefisien, angka di depan variabel. Konstanta, angka tetap yang tidak terkait dengan variabel. Notasi sebuah fungsi secara umum, Z sama dengan Fx. Contohnya, Z sama dengan Fx sama dengan 5 plus 0,8x. Z merupakan fungsi X. Besar kecilnya nilai Z tergantung pada fungsional
terhadap nilai X, dan Y merupakan variabel dependen. 5 adalah konstanta, 0,8 koefisien variabel X, dan X adalah variabel independen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi dan variabel independen yang tidak bisa dipengaruhi. Fungsi linear atau fungsi berderajat satu ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1. Sesuai dengan namanya, setiap persamaan linear yang apabila digambarkan akan menghasilkan sebuah garis lurus. Bentuk umum persamaan linear adalah Z sama dengan A plus BX, di mana A adalah penggal garisnya ada di sumbu vertikal Z, sedangkan B adalah koefisien, arah atau gradien garis yang bersangkutan. Cara membentuk persamaan linear bergantung pada data yang tersedia. Ada 4 cara, yaitu dui koordinat diketahui 2 titik dan koordinat lereng diketahui 1 titik dan gradien. Penggal lereng diketahui titik potong sumbu Y dan gradien. Dui penggal diketahui titik potong sumbu X dan Y. Akar-akar persamaan linear dapat diselesaikan secara substitusi dan eliminasi. 2 garis lurus dalam sistem sepasang sumbu silang. 2 buah garis lurus mempunyai 4 macam kemungkinan bentuk hubungan, yaitu berimpit, sejajar, berpotongan, dan tegak lurus. Penerapan dalam ekonomi adalah fungsi-fungsi dalam ekonomi mikro adalah fungsi permintaan, fungsi penawaran, keseimbangan pasar, fungsi biaya, fungsi penerimaan, keuntungan, kerugian, dan analisis pulang pokok, fungsi anggaran. Dalam ekonomi makro tersendiri adalah fungsi pajak, fungsi investasi, fungsi impor, pendapatan nasional, analisis ISLM. Fungsi permintaan dan penawaran. Teori permintaan, jika suatu harga barang tersebut naik, maka permintaan akan menurun. Sebaliknya, jika harga barang tersebut menurun, maka permintaan akan menaik. Teori penawaran, jika harga suatu barang meningkat, maka penawaran barang tersebut akan meningkat. Sebaliknya, penurunan harga barang tersebut akan mendorong penurunan penawarannya. Keseimbangan pasar diperoleh dari permintaan dan penawaran. Grafiknya adalah titik potong kurva permintaan dan penawaran. Pada posisi keseimbangan ini tercipta harga keseimbangan equilibrium price dan jumlah keseimbangan equilibrium quality. Contoh pembahasan fungsi permintaan ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 10 minus 5P dan fungsi penawaran QS adalah sama dengan min 4 plus 9P. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? QD sama dengan 10 minus 5P, QS sama dengan min 4 plus 9P, P sama dengan 1, Q sama dengan 5, titik E sama dengan 5,1. Keseimbangan pasar setelah pajak dan subsidi. Jika suatu barang dikenakan pajak, maka harga jual akan naik dan jumlah barang yang diminta akan berkurang, sehingga mempengaruhi keseimbangan pasar barang tersebut. Setelah pajak, fungsi penawaran menjadi P sama dengan A plus BH plus T. Keseimbangan berubah, harga naik, jumlah turun, pajak ditanggung oleh konsumen dan produsen. Pengaruh subsidi. Jika suatu barang diberikan subsidi, maka harga jual barang tersebut turun dan jumlah barang yang diminta akan meningkat, sehingga mempengaruhi keseimbangan pasar barang tersebut. Setelah adanya subsidi, maka fungsi penawaran menjadi P sama dengan A plus BH minus S, dan harga turun, jumlah naik, subsidi dibagi antara konsumen dan produsen. Di pertemuan keempat membahas tentang penerapan fungsi linear dalam ekonomi. Selanjutnya, fungsi biaya. Biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam operasi bisnisnya terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel. Sifat biaya tetap adalah tidak
tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Biaya tetap merupakan sebuah konstanta, sedangkan biaya variabel tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, semakin besar pula biaya variabelnya. Secara matematik, biaya variabel merupakan fungsi dari jumlah barang yang dihasilkan. Ada fungsi penerimaan. Penerimaan total atau total revenue adalah hasil kali jumlah barang yang terjual dengan harga jual per unit barang. Rumusnya R sama dengan Q kali P sama dengan F dalam kurung Q tutup kurung. Selanjutnya, analisis pulang pokok atau bisa disebut break even, yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Keadaan pulang pokok atau profit nol, P sama dengan 0 terjadi apabila R sama dengan C, perusahaan tidak memperoleh keuntungan tetapi tidak pula menderita kerugian. Secara grafik, hal ini ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva R dan kurva C. Pendapatan nasional adalah jumlah nilai seluruh keluaran, barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Ditinjau dari pendekatan pengeluaran, pendekatan nasional adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh sektor di dalam suatu negara. Perhitungan pendapatan nasional adalah pendekatan produksi. Rumusnya Y sama dengan R plus W plus I plus P. R sama dengan sewa, W sama dengan upah atau gaji, I sama dengan bunga modal, P sama dengan laba. Pendekatan pendapatan rumusnya Y dalam kurung PXQ tutup kurung 1 plus PXQ2 plus PXQN. P sama dengan harga, Q sama dengan kuantitas. Pendekatan pengeluaran Y sama dengan C plus I plus K plus X minus M. C sama dengan konsumsi masyarakat, G pengeluaran pemerintahan, M impor, I investasi, X ekspor. Sektor perekonomian, sektor rumah tangga dicerminkan oleh konsumsi masyarakat, yaitu C. Sektor badan usaha dicerminkan oleh investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, itu dilambangkan I. Sektor pemerintah dicerminkan oleh pengeluaran pemerintah, itu lambangnya G. Sektor perdagangan luar negeri tercermin dari selisih antara ekspor dan impor negara tersebut, X minus M. Model perekonomian, ada perekonomian dua sektor. Model perekonomian sederhana yaitu Y sama dengan C plus I. Perekonomian tiga sektor, model perekonomian tertutup, C sama dengan Y sama dengan C plus I plus G. Perekonomian empat sektor yaitu model perekonomian terbuka, Y sama dengan C plus I plus G plus X minus M. Terdapat angka pengganda, yaitu angka pengganda secara umum diartikan K sama dengan 1 per A, di mana A adalah 1 minus C plus CT minus CR plus M, yaitu lambangnya C sama dengan marginal propensity to consume, T sama dengan marginal propensity to take, R sama dengan marginal propensity to transfer, M marginal propensity to import. Angka pengganda masing-masing variabel konsumsi KC sama dengan 1 per A, pajak KT sama dengan minus C per A, pembayaran alihan KR sama dengan C per A, investasi KI sama dengan 1 per A, pengeluaran pemerintah
sama dengan 1 per A. Ekspor sama dengan 1 per A. Impor min 1 per A. Analisis IS sama dengan LM. Berdasarkan objeknya, pasar dibedakan menjadi 3, yaitu pasar barang, jasa, pasar uang, modal, pasar tenaga kerja. Pasar barang adalah pasar sektor real, adalah pasar yang pertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Kurva IS adalah kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar barang. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan dapat dicapai pada saat investasi sama dengan saving. I sama dengan S. Kurva IS dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat dan pengusaha pada perekonomian. Dan pasar uang merupakan tempat terjadinya permintaan dan penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar dalam masyarakat yang terdiri dari uang kartal dan uang giral. Permintaan uang adalah